Presiden Prabowo berkali-kali meminta maaf pada masyarakat Sumatera yang menjadi korban bencana karena sejumlah kebutuhan belum terpenuhi. Prabowo meminta pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Pernyataan ini pun sedikitnya terucap hingga 3 kali. Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pasca bencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui butuh kesabaran dari warga terdampak dan menyinggung soal tongkat Nabi Musa. Setidaknya 3 kali Presiden menyatakan hal tersebut. Pertama kali saat Presiden mengunjungi korban banjir di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Presiden saat itu berjanji akan memperbaiki semua rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa. Lalu, Presiden kedua kalinya menyebut hal serupa saat melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Presiden saat itu menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi, ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan, ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap, ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Presiden lagi-lagi menyinggung soal tongkat Nabi Musa saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat, masih ada beberapa yang berbahaya. 2 minggu lebih pasca bencana, Presiden melaporkan perkembangan rehabilitasi Sumatera termasuk rencana membangun 2.000 hunian untuk warga dan progres perbaikan akses transportasi masyarakat termasuk Jembatan Baile di Aceh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak pembalakan liar yang diduga jadi penyebab bencana di Pulau Sumatera, dan Prabowo juga tegaskan akan menertibkan pembalakan liar. Bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Itulah janji Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi bencana di Benar Meriah, Aceh. Di hadapan warga terdampak, Presiden tegaskan pemerintah akan bekerja keras untuk membantu masyarakat. Presiden juga menjawab isu liar pembalakan hutan ugal-ugalan yang dituding menjadi penyebab bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Presiden menegaskan akan menertibkan pembalakan liar, termasuk meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan tersebut. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Berdasarkan data Forest Watch, telah terjadi penurunan hutan di Pulau Sumatera.
Di Aceh periode 2023-2024 terjadi penurunan 11.228 hektar menjadi 10.100 hektar hutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, penurunan luas hutan dari 7.141 jadi 6.142 hektar. Sumatera Barat juga mengalami penurunan luas hutan dari 6.634 jadi 5.705 hektar. Pernyataan Presiden dan juga langkah Barreskrim tampaknya memberi secerca harapan untuk penegakan keadilan di tanah Sumatera dan juga langkah PKH juga yang telah melakukan tugas untuk akuntabilitas dan penegakan hukum ini ya. Namun apakah langkah ini akan mampu membabat habis semua tanpa pandang bulu ataukah masih akan ada tebang pilih jika ternyata ada kaitannya dengan kepemilikan maupun terafiliasi dengan pejabat publik dan partai politik? Kita akan membahasnya bersama Barita Simanjuntak, juru bicara Satgas PKH. Selamat sore Pak Barita. Selamat sore Bung David. Ya, terima kasih. Sejahtera. Ya, salam sejahtera. Terima kasih sudah bergabung. Dan di sini hadir pula Pak, ada Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi, Melva Harahap. Selamat sore Mbak Melva. Selamat sore Mas. Ya, Mbak Melva. Sebelum ke Anda, saya mau ke Pak Barita dulu ya. Pak Barita, ini berapa jumlah perusahaan Pak? Atau mungkin individu yang saat ini sudah masuk tahap penyelidikan resmi Satgas PKH di wilayah yang saat ini terdampak? Ya, berdasarkan data informasi yang kemarin, karena tim Satgas penertiban kawasan hutan sudah bekerja mengumpulkan data, mencari bukti-bukti, melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pemanggilan kepada korporasi yang diduga yang memiliki kontribusi dalam pengelolaan kawasan hutan yang berdampak pada banjir kemarin. Untuk Provinsi Aceh sudah dilakukan klarifikasi, dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ada 6 korporasi, untuk Sumatera Utara ada 8 korporasi dan 4 individu orang perorangan, dan di Sumatera Barat ada 13 korporasi. Jadi proses yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu untuk mengumpulkan data dan keterangan serta melihat konstruksi perbuatan pidananya. Apabila ditemukan perbuatan pidana, siapa yang bertanggung jawab, korporasi atau individu dan orang perorangan, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan kewenangan yang ada di entitas Satgas ini. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehutanan, dan 12 kementerian lembaga yang terkait di dalamnya, Bung David. Baik, apakah negara saat ini sudah bisa menyebutkan nama gitu dari para pelaku tadi yang Anda sebutkan, ada berapa tadi itu? Ya, tentu saja karena ini penegakan hukum pro justisia yang masih dalam proses, yang sudah disampaikan oleh Barreskrim Polri, ada satu korporasi TBS ya yang sudah dinaikkan ke penyidikan. Nah selanjutnya ini, karena ini berkaitan dengan identifikasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana yang menjadi langkah awal, langkah pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban bencana ini, sebagaimana diinstruksikan Presiden, ya, menyikat semua pembalak liar, oknum-oknum yang bertanggung jawab, yang melakukan penguasaan hutan secara tidak sah, akibat pengelolaan yang menimbulkan bencana. Nah ini harus ada yang bertanggung jawab, dan Satgas sudah bekerja untuk melakukan pengumpulan data identifikasi yang menjadi bahan utama dalam proses penyidikan. Nah selain itu, Satgas juga sudah bekerja berupa penagihan denda administratif yang berjalan selama ini, termasuk penguasaan kembali lahan hutan sudah 3,8 juta hektar itu dikembalikan ke penguasaan negara, dan dari situ ada 81.000,7 hektar itu sudah diserahkan, yang itulah sekarang Taman Nasional Tesonilo, beserta dengan langkah-langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti perintah Presiden melakukan pengawasan pemilihan kembali, termasuk nanti juga langkah-langkah pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh bencana itu, sehingga bisa segera memulihkan keadaan akibat dampak bencana dan pertanggungjawaban
berupa kerugian yang ditimbulkan, pembangunan sarana fisik dan yang sudah akan segera dikerjakan dan sudah diatur bagaimana tahapan waktu untuk melaksanakan itu, Bung David. Baik, mungkin satu lagi. Apakah ada perusahaan yang memang tidak memiliki izin melakukan pembalakan liar? Dan juga berapa banyak yang ternyata punya izin tapi melakukan pembalakan liar juga atau melampaui dari yang seharusnya? Ya, inilah yang diverifikasi dan diidentifikasi. Pertama tentu Satgas ini bekerja berdasarkan regulasi, peraturan, undang-undang dan turunannya ke bawah, baik undang-undang sektoral maupun undang-undang yang berlaku dalam penataan kawasan hutan. Dari situ dicek legalitas perizinan usaha dan apakah perizinan itu diperoleh dengan benar, adakah perbuatan melawan hukum, kemudian dicek di lapangan apakah izin itu dilakukan dengan benar, apa ada penyimpangan, dan itu sudah ditemukan beberapa yang melakukan penyimpangan di luar izin itu, ya, perampasan hutan, menggunakan fungsi yang tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, ini semua akan dikumpulkan dan untuk selanjutnya dipastikan proses hukumnya berjalan, baik administratif, baik perdata maupun penyelesaian secara pidana, karena sudah menimbulkan kerugian, sudah ada korban, maka keadilan, kepastian hukum harus segera diberikan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang pasti, Bung David. Jadi legalitas perizinan itu juga akan dilakukan evaluasi. Kemarin Menteri Kehutanan sudah mencabut 22 korporasi izinnya, itu menunjukkan bahwa ada langkah cepat yang dilakukan, tentu dikoordinasikan dengan tugas-tugas dan kewenangan Satgas. Yang jelas, setiap pelanggaran penyimpangan terhadap regulasi peraturan, itulah dasar Satgas melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan-tindakan yang dalam batas kewenangannya, termasuk ya langkah-langkah penegakan hukum pidana kepada siapa yang bertanggung jawab, Bung David. Baik, saya ke Mbak Melva. Mbak Melva, bagaimana tanggapan Anda mengenai aksi kinerja juga dari Satgas PKH dan juga Barreskrim dan Kejaksaan sejauh ini yang Anda lihat? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah memang menyasar spot yang tepat gitu untuk mengejar pelaku pembalakan? Iya, makasih Mas David. Bagi kita di organisasi masyarakat sipil, khususnya WALKI misalnya, kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Satgas bekerja begitu, terus kepolisian bekerja dan sebagainya gitu. Karena memang tugas negara kemudian memang membuktikan dugaan-dugaan korporasi yang kita sebutkan sebagai yang kemudian memperparah bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi itu. Tapi perlu rasanya juga ini disampaikan secara publik juga gitu. Dampaknya sedemikian besar dan dilihat banyak publik, kemudian kita juga ingin tahu begitu. Hasil kerja itu baiknya disampaikan ke publik. Perusahaan mana kemudian yang setelah hasil investigasi itu disampaikan, sehingga kita bisa kawal bersama bahwa sanksi-sanksinya memang sudah diberikan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita juga mau memastikan bahwa perusahaan-perusahaannya itu memang adalah perusahaan ataupun korporasi yang kemudian berkontribusi terhadap bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi itu. Jadi Mas David, satu sisi kita apresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan, tapi perlu juga rasanya upaya baik ini, niat baik ini dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas begitu, sehingga hasil-hasil kinerja juga baiknya disampaikan ke publik sehingga kita bisa kawal bersama. Itu Mas David. Baik, mungkin ada jawaban dari Pak Barita untuk apa yang disampaikan oleh Mbak Melva tadi. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Melva itu satu hal yang positif dan itu adalah bagian dalam rangka transparansi akuntabilitas publik yang harus dilakukan. Namun karena proses penegakan hukum pidana itu mengenal beberapa tahapan, ada tahapan penyelidikan, ada penyidikan. Nah, kalau sudah naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka, tentulah asas publisitas itu menjadi penting untuk transparansi, akuntabilitas, sekaligus kontrol dari masyarakat sipil terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan. Namun karena proses penyelidikan ini sedang dilakukan, tentunya ada tahapan atau waktu yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat luas
korporasinya, individu, orang perorangan, apa pasal yang dipersangkakan, kemudian bagaimana proses hukum selanjutnya, baik pidana, perdata maupun administratif tadi. Jadi menurut saya usul dan saran positif dari Wanghi tadi adalah bagian penting dari tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses penegakan hukum ini berjalan. Satgas dalam tugas-tugas itu juga secara teratur memberikan capaian kinerjanya serta langkah-langkah yang dilakukan terhadap beberapa korporasi yang melakukan pelanggaran kawasan hutan yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara atau praktik yang selama ini. Termasuk juga, Bung David, evaluasi terhadap regulasi yang ada sekarang. Sebagaimana diinstruksikan Presiden, bahwa memang ada kerawanan karena ada celah regulasi yang sering digunakan oleh para korporasi, individu, orang perorangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan fungsi kawasan hutan itu. Nah, itulah ke depan dalam jangka pendek untuk dibenahi tata kelolanya sehingga bencana yang demikian tidak terjadi lagi. Kawasan hutan kita benar-benar berfungsi sesuai dengan fungsi hutan, apakah dia hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, serta untuk menjaga kawasan itu bebas dari bencana sehingga ke depan tidak terulang kembali, tapi langkah-langkah yang dilakukan dengan pembenahan penegakan hukum menjadi bagian penting dari tugas Satgas yang harus segera dilakukan, Bung David. Ya, baik Pak Barita. Nah, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak dulu informasi berikut ini. Barreskrim Polri akan segera mengumumkan tersangka penyebab bencana di Sumatera Utara. Dan hingga kini proses penyidikan fokus pada penguatan alat bukti dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Beberapa tim di Aceh, di Tamiang, kemudian di Padang dan Tapanuli Selatan. Akan tetapi yang sudah kami temukan bukti permulaan adanya peristiwa pidana baru yang Tapanuli Selatan. Nanti kami update perkembangan dan kami juga kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan terakhir ada Satgas PKH. Kalau peristiwa sudah bulat, adanya peristiwa, ingat ya, penyidikan adalah berarti ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa. Di dalam proses penyidikan itu tentunya kita mencari pertanggungjawaban pidananya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini sedang proses. Jadi penentuan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti yang kami temukan selanjutnya dalam proses penyidikan ini. Jelas Mbak ya? Berarti belum ada tersangka ya Pak? Masih proses untuk penetapan tersangka. Baik, untuk ke Pak Barita. Pak Barita itu hanya dari sekian puluh itu hanya baru satu atau bagaimana Pak? Yang ditemukan pidana? Ya. Itu kan masih awal ya Mas ya. Yang sebab penyidikan itu kan adalah satu bagian untuk masuk ke proses selanjutnya. Nah, jadi yang 31 korporasi yang saya sebut tadi, termasuk beberapa individu atau pemegang hak atas tanah, itu kan sedang penyelidikan ya, sedang klarifikasi, inventarisasi, identifikasi, serta pengecekan ya untuk menemukan dua alat bukti terhadap adanya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh 31 entitas tadi. Selanjutnya apabila sudah ditemukan minimal dua alat bukti sesuai dengan identifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan awal, maka itulah nanti akan naik ke penyidikan. Jadi kalaupun sekarang itu baru satu korporasi, karena itu berkaitan langsung dengan bencana dan kerugian yang ditimbulkan di mana sudah ditemukan adanya perbuatan pidana serta yang bertanggung jawab. Baik. Yang selain itu kan masih penyelidikan yang kita harapkan dalam waktu singkat ya itu dapat segera ditemukan apakah ada perbuatan pidana dan langkah-langkah penegakan hukum kepada proses penyidikan selanjutnya, Bung David. Baik, untuk Mbak Melva ini satu perusahaan ini ya terbukti, artinya ada sudah terkumpul bukti dan kemudian ada unsur pidananya di situ. Kalau dia perusahaan legal secara izin tapi ilegal secara ekologis, siapa yang seharusnya bertanggung jawab nih? Saya sebelum menjawab pertanyaan Mas David, justru mungkin ini saya yang tidak cerdas begitu ya. Ketika segitu banyaknya bukti, kemudian saya mengerti kalau ada proses hukum yang harus dilewati, harus ada barang bukti 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian dengan bukti-bukti yang ada, misalnya organisasi masyarakat sipil Walhi menyebutkan 7 nama perusahaan.
Kenapa kemudian keberanian ini tidak ada kita lihat di pemerintah kita gitu ya? Rasanya langkah cepat itu baik juga disertai dengan berani menyebutkan. Walaupun kita juga bilang kok di dalam rilis kita dan segala macam, kita duga memperparah dampak bencana ekologis yang terjadi gitu. Di Aceh, di Sumatera Barat juga ada kita sebutkan. Dan kita berani, ayo kita sama-sama buka data bahwa perusahaan-perusahaan ini terbukti berkontribusi begitu kira-kira, dan kita sama-sama menyampaikannya. Jadi agak sedikit, walaupun kemudian nanti ya secara diplomasi bisa dibilang bahwa ya ini sedang proses verifikasi, pengumpulan barang bukti dan sebagainya. Oke, boleh Dan diulang sekian saja banyak- dugaannya siapa atau perusahaan apa pada yang mungkin Tapanuli Selatan seperti itu? Iya, misalnya di Sumatera Utara kita sebut ada 7 perusahaan, salah satunya PT NSAE dan Angin Kort gitu ya. Yang kita hasil identifikasi kita juga begitu, kalau pakai bahasanya Pak Barita tadi, hasil kajiannya kita begitu ya, bahwa itu adalah perusahaan yang kemudian memperparah bencana ekologis yang terjadi di situ. Jadi, dan kemudian ini juga belum, kalau kata Pak Bareskrim tadi kan dia baru satu perusahaan dan belum berani juga menyebutkan siapa begitu. Pak Menteri Kehutanan juga sudah akan mencabut 22 perusahaan. Tapi kemudian ketika kita siapakah 22 perusahaan ini juga nggak berani. Apakah saya nggak update? Saya juga nggak tahu ya gitu. Tapi sependek pengetahuan saya dan sependek ingatan saya, tidak ada satupun kemudian yang yang berani untuk mengatakan bahwa bencana ekologis yang terjadi di 3 perusahaan itu betul memang karena ada kelalaian tata kelola dalam pengolahan sumber daya alam kita dan lingkungan. Nah, menjawab pertanyaannya Bang David tadi, misalnya siapakah kemudian yang harus disalahkan begitu ya? Kalau kita runut lagi kemudian adalah perusahaan. Kalau Walhi jelas mengatakan bahwa bencana ekologis yang terjadi itu anomali cuaca, kemudian ada kerusakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan kita lihat ada banyak izin-izin yang di atas lokasi-lokasi bencana itu, dan kita mengatakan bahwa ini adalah harus direview izinnya kembali, harus dipulihkan ekosistemnya kembali, dan ketika ditanya siapakah yang bersalah, kita bilang perusahaan itu dan orang-orang ataupun yang memberi izin begitu ya. Nah, itu menjadi poin pentingnya Walhi, sehingga pemulihan ekosistem tadi, ini Satgas sedang bekerja begitu ya. Masyarakat memastikan niat baik dari Satgas, dari kementerian, lembaga dan lain untuk memastikan bahwa ini ada kontribusi perusahaan-perusahaan yang memperparah bencana ekologis itu begitu. Lalu kemudian kita harus juga mengawal. Ini masyarakat melihat begitu, dan masyarakat juga pasti mengawal proses ini gitu. Dan menyampaikan ke publik saya rasa bukan sesuatu yang buruk juga gitu ya. Karena ini juga bagian dari bagaimana kemudian kita memulihkan kembali ekosistem dan belajar, kita harus mau belajar dari bencana ini untuk bisa memastikan bahwa tata kelola pengurusan alam ke depan enggak seperti sekarang ini. Begitu Bang David. Baik, saya ke Pak Barita sekarang. Pertanyaannya kalau gitu Pak Barita, apakah si pemberi izin juga masuk dalam lingkup kerja Satgas PKH untuk dikejar dan dipidana tentunya? Ya kan itu nanti kan akan ditemukan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Sebab untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap pemberi izin itu kan butuh proses pro justisia yang diperoleh lewat alat bukti yang sah yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi Satgas itu bekerja berdasarkan peraturan. Apalagi kalau sudah menyangkut upaya hukum, upaya paksa, pemanggilan, ya kemudian pemeriksaan penyidikan, itu secara ketat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dimintai keterangan juga Pak? Dikejar juga jadinya, ya? Pemberi izinnya dikejar juga jadinya ya? Dimintai keterangan? Itulah yang dimaksud dengan proses penyidikan kan? Membuat terang masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, dan pengembangannya ke siapa, termasuk pertanggungjawaban pidananya. Itu semua harus diperoleh lewat alat-alat bukti yang diproses dari penyidikan, Bung David. Nah itu makanya kita harus bekerja ketat
di dalam aturan regulasi yang dibuat. Sehingga kita memiliki keterbatasan untuk menyampaikan baru dalam tahap penyelidikan ekspos nama misalnya, ada kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak dari proses hukum yang jalan, termasuk korporasi atau orang per orang. Kecuali kalau dia sudah masuk di penyidikan, sudah ada dua alat bukti yang sah, maka itu bisa disampaikan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pro justisia yang benar, Bung David. Ya, sebab begini Pak Barita, bahwa publik ini kan sering skeptis ya, yang ditangkap kemudian hanya pada bank kecil gitu ya, sementara pemodal besarnya tuh aman-aman aja begitu. Apa jaminan bahwa Satgas PKH akan menyosor aktor intelektual lah begitu? Nah kan Bung David tadi itu Bapak Presiden itu udah sampaikan langsung, Bu. Satu. Yang kedua, di dalam Perpres 5 2025 itu yang langsung diperintah Presiden, dan strukturnya itu di sana ada Menteri Pertahanan, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada Panglima TNI, itu adalah garansi ya dari Presiden untuk menentukan arah penegakan hukum, sehingga tidak perlu ada khawatir mau siapapun dia sama di hadapan hukum. Itu Bung Baik, David. kalau begitu berilah ruang dan waktu kepercayaan Sapot kepada Satgas ini untuk bekerja menuntaskan itu. Baik, justru itu kita sangat percaya penuh ini untuk Satgas PKH bekerja dan mengejar betul sampai ke akar-akarnya nih, pangkalnya siapa, dan mereka harus dihadirkan ke pengadilan, dan tentunya prosesnya juga masih panjang ya. Habis itu juga ada pengadilan lagi dan akhirnya harus diputuskan pidananya begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Barita Simanjuntak, juru bicara Satgas PKH dan manajer penanganan serta pencegahan bencana ekologis WALHI, Melva Harahap. Terima kasih, salam sehat selalu.